Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karim. Muhammadur sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min urdin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan ma'arafa yukaffiru dunuba sintain sanatan madiyatan wa sanatan atiyatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi wal purnama. Dan seluruh pengurus yang lainnya yang saya hormati, ketua paguyuban di Masjid dan Musalla di Kelurahan Makassar, Bapak Sukisno, Bapak Ketua RW 07, Bapak Nyoto, Bapak Sugito, Bapak RMK. Kita doakan orang-orang bersabda, mamin abdin awim ro'atin tawaddo'a fa'ahsanal wudu'a summa qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir, illa aqtabullahu ta'ala min kulli harbin mi'atu hasanatin, wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatirat min wadu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada seorang hamba, laki-laki maupun perempuan, melaksanakan wudu lalu diperbaiki cara wudunya, fa ahsanal wudu'a, diperbaiki cara wudunya, dibaguskan wuduknya, dalam artian dilaksanakan syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Itu namanya ahsan wudhu. Diperbaiki, diperbagus wuduknya. Lalu setelah berwudhu membaca surat Inna Anzalna 1 kali sampai selesai. Apa enggak surat Inna Anzalna? Yang disebut surat Al-Qadar, ya. Dibaca surat Inna Anzalna sampai selesai atau Inna Anzalna, itu Allah berikan satu huruf 100 derajat. Ada berapa huruf di surat Inna Anzalna oleh Bapak itu luar biasa nih. Lalu kata beliau Rasulullah, dan Allah menjadikan setiap tetesan dari air wudhu
qatrah netes, Allah jadikan setiap air yang netes dari air wudhu dijadikan malaikat, lalu malaikat itu memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, ini didapatkan oleh jamaah insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah, sesuai dengan apa disampaikan oleh Pak Cik tadi, kita bersyukur pada hari ini pas tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini jamaah adakah di dalam 1 tahun 4 bulan kata Allah yang dimuliakan, minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah dijadikan bulan yang mulia. Bulan apa itu bulan yang mulia? Wawahidu fardin, yang satu menyendiri, yaitu bulan Rajab. Wasalah satu sarodin, dan 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Di bulan Dzulhijjah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ada satu riwayat dikatakan innallaha ta'ala ikhtara minas sana talatat asyaratin, sesungguhnya Allah telah memilih dari 1 tahun yang 12 bulan itu talata asyarat, ada 30. Jadi ada pilihan Allah, ada yang 10 terakhir, 10 hari terakhir, ada 10 hari pertama, gitu jemaah. Ini sudah menjadi ikhtiar atau ikhtara, itu pilihan. Jadi ada di dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW bahwa Allah telah memilih di 3 bulan, ada yang dipilih 10 terakhir, al-ashrul awakhir min Ramadan. Yang menjadi pilihan Allah 10 terakhir itu adalah bulan Ramadan, jemaah. Kenapa 10 terakhir dipilih oleh Allah? 5 fihi min lailatul qadri, 5 fihi min barakati lailatul qadri. Karena di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ada keberkahan yang disebut Lailatul Qadar. Ya. Jadi hadis menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir. Tidak ada bahasan 10 pertama, 10 kedua Lailatul Qadar. Tapi ashrul awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan ada keberkahan Lailatul Qadar. Lalu jamaah selanjutnya asrul awal min syahri Dzulhijjah wal Muharram. Ada juga pilihan Allah 10 hari pertama dari bulan haji dan bulan Muharram. Ini sudah pilihan Allah. Ya. Kenapa Allah memilih 10 hari pertama bulan haji? 10 hari pertama itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Bapak Ibu?
dari tanggal 1 sampai 10 lah gitu ya, karena Ashrul Awakhir kan 10 hari pertama, bukan 9 hari pertama kan, nyebutnya 10 hari pertama. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, itu disebut 10 hari pertama. Apa alasannya? Apa elat goiyahnya? Alasan yang tepatnya, pertama, 5 fihi min yaumit tarwiyah. Yang pertama, di 10 hari pertama bulan haji ada yang disebut hari tarwiyah. Itu alasannya, elatnya. Yang kedua, wa yaumil arafah. Kenapa 10 hari pertama dijadikan pilihan Allah? Karena di situ ada hari Arafah. Lalu yang ketiga, Yaumil Adhahi. Kenapa 10 hari pertama disebut pilihan Allah? Karena tanggal 10 ada hari pemotongan hewan kurban. Jadi dari yang tiga inilah hadirin menjadi alasan memilihnya kata Rasulullah Allah kepada 10 hari pertama, karena ada 3 disimpan di situ. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, dan ada hari Idul Adha. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau Tarwiyah, hari Tarwiyah tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? Tanggal 8 bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kalau hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau Idul Adha tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Maka di sini masuk kepada maqasid, tujuan dan amalan di dalam baik itu hari Arafah Tarwiyah maupun hari Arafah maupun hari Idul Adha. Jamaah yang berbahagia, hari Tarwiyah itu kalau mudah-mudahan tepat kisah awalnya, Tarwiyah itu diambil dari kata tarawah, tarwiyah, tarbiyatan, artinya mimpi dalam kondisi dan masih dalam kondisi penelitian, tarbiyah dalam pemikiran. Rawa yurawi tarwiyatan, ya, rawa yurawi tarwiyatan, masih di dalam penelitian pemikiran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi pada malam 8 di bulan Mahar di dalam bulan haji itu, tanggal 8 bulan haji sekitar ya, mimpi diperintah oleh Allah agar mengorbankan putranya Ismail. Karena impian ini diperintah yang begitu hebat dan dahsyat untuk dikorbankan putranya, maka Nabi Ibrahim pagi-pagi dalam tarwiyah pemikiran sampai mengatakan begini, Aminar Rahman, Aminas Syaiton, pemikiran, dan masih dalam penelitian hati Nabi Ibrahim. Berita ini dari Allah apa dari syaitan? Aminarullah, Aminar Rahman, Aminas Syaiton. Apakah ini dari Allah yang Maha Rahman? Apakah dari syaitan? Kiranya kalau kita umpama, jangankan disuruh memotong anak ya, mimpi yang lain aja kita suka kaget. Ini beneran apa enggak yang menakutkan, ini menyimpikan begitu. Nah, Nabi Ibrahim disuruhnya oleh Allah memotong putranya Ismail. Jadi malam pertama, malam ke-8 itu masih tarwiyah, penelitian hati, pemikiran daripada qalbunya Nabi Ibrahim. Lalu malam keduanya, malam berapa? 9 atau disebut hari Arafah. Ketika mimpi kedua, jelas betul mimpinya sama dengan malam pertama tadi. Ya, wah ini kata Nabi Ibrahim ngambil keputusan, ini jelas, ini kenal impian ini dari Allah.
Jadi impian ini dari Allah, maka disebut hari Arafah. Apa arti Arafah? Sudah kenal betul ta'aruf Arafah di situ. Hari Arafah dijadikan hari tanggal 9 wukuf di Arafah sekarang. Dan artian itu pengenalan. Dan itu juga bisa dikatakan bahwa di Jabal Rahmah itu di tempat wukufnya dipertemukan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa di Jabal Rahmah itu di tempat wukuf di Arafah. Nah, Arafah itu berarti udah jelas kenal betul ini impian bukan dari setan akan tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, amalan atau maqasid kita di dalam bulan haji, wabil khusus pada tanggal 8 dan 9 dianjurkan kita, mudah-mudahan ada waktu dijadikan sunnah puasa bagi kita min ghairi hajjin, selain orang yang sedang menunaikan haji disunnahkan bahkan muakkadah dianjurkan untuk saum tanggal 8 hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah. Sampai Nabi kita sabdakan, inna siyam yauma Arafah yukaffiru dzunuba sintain sanatan ma'adiyatan wasanatan atiyatan, bisa wasanatan mustaqbalatan. Inna saum atau sesungguhnya puasa yauma Arafah pada hari Arafah yukaffiru dzunuba sintain, kata Rasulullah, itu bisa akan menghapus dosa selama 2 tahun. Sanatan madiyatan, 1 tahun yang lalu, madiyah yang sudah lewat, wasanatan atiyatan, dan 1 tahun atiyah yang akan datang. Jadi dengan saum Arafah, dengan saum 1 hari di tanggal 9 bulan haji, kata Rasulullah bisa menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad ini yang mengeluarkan hadis adalah Imam Muslim dari Abi Qatadah. Jadi riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah. Jadi saum atau puasa pada hari Arafah akan menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka timbullah dari bagi umat Nabi Muhammad, kalau saum jangan 1 tunggal, di awal atau di akhir harus diwujudkan atau disambung. Maka disambung dengan hari tarwiyahnya tanggal 8. Jemaah yang berbahagia, insya Allah kita tanggal 8 bulan haji, tanggal 9 bulan haji kita saum tarwiyah dan 9-nya saum Arafah. Saudara kita yang ada di melaksanakan menunaikan haji pada saat itu lagi sangat sibuk karena menunaikan inti dari ibadah haji, wukuf di Arafah. Nah, kita berdoa dan semoga doa kita mantul ke sini balik. Maksudnya balik begini, mendoakan semoga orang-orang teman-teman kita, jamaah kita, saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, Allah berikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini pun diberikan kesempatan berangkat haji, umroh, menunaikan ibadah haji maupun umroh. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, baik itu rezeki kita maupun cara ibadah haji maupun umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau saum tarwiyah tanggal berapa? 8. Kalau saum Arafah? Nanti tahun ini jatuhnya ke hari apa tuh? Ya, Sabtu tanggal 8-nya, Minggu tanggal 9-nya. Nah, kebetulan
kebetulan nih suka ada alasan, katanya saya sih kerja, kebetulan Sabtu Minggu kan nggak kerja libur, ada puasa ya. Tapi bisa, jangan alasan dulu. Giliran puasa hari kerja katanya, giliran libur saya ada acara keluarga, ayo aja terus-terusan. Nah insya Allah lihat nilainya hadirin yang berbahagia, hati itu begitu besar, jadi menghapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keindahannya, itulah menjadi pilihan Allah di 10 pertama bulan haji. Lalu yang terakhir 10 pertama bulan haji, apa tanggal 10-nya? Pelaksanaan kurban dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka yaumil adhahi di 10-nya itu pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Maka termasuk dari impiannya Nabi Ibrahim, malam pertama disebut malam karwiyah, penelitian dan pemikiran, dan malam kedua sudah malam Arafah, kenal betul ini dari Allah. Maka pelaksanaannya di tanggal 10 yaumil adhahi, hari-hari pemotongan hewan kurban. Sudah kurban Pak? Kurban perasaan. Ibu Bapak yang berbahagia, rahimana wa rahimakumullah, di situ ada 2 amalan kita yang besar. 1, melaksanakan sholat Idul Adha, dan yang kedua melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sholat Idul Adha walaupun hukumnya sunnah, maka sunnahnya sunnah mu'akkida Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat Idul Adha ya, yaitu di dalam Al-Qur'annya fasalli li rabbika wanhar. Itu perintah Allah. Fasalli, ini fi'il amal. Fasalli li rabbika, salatlah engkau kepada Tuhanmu. Wanhar, lalu laksanakan pemotongan hewan kurban. Dua-duanya amal, tapi amal mandub, amal sunnah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatnya sunnah hukumnya, pemotongan hewan kurbannya juga sunnah. Insya Allah. Jamaah rahimana rahimakumullah. Memang ada satu kabar dari Rasulullah, bagaimana kalau kita mampu tapi tidak berkorban. Beliau mengatakan, man lahu malun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Man lahu malun, siapa orang yang memiliki kemampuan harta, falam yudahi, maka orang itu tidak berkorban. Yudahi, falam yudahi, mampu memiliki harta tapi tidak berkorban. Falam yudahi, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat aku. Jangan dekat-dekat ke tempat salat aku. Jadi Rasulullah sedikit mengarahkan kita bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Insya Allah. Fala yaqrabanna musallana, kata beliau, ojo parak-parak kalau tempat sholat aku. Apa itu? Jangan dekat-dekat ke tempat sholat aku. Artinya Rasulullah sedikit, bukan ke tempat sholat Rasulullah kita dilarang. Artinya kita kalau mampu laksanakan kurban. Hadirin rahimana wa rahimakumullah, begitu indah hadis juga dari Rasulullah, man qarraba qurbanan fihi fa bi awwali qatratin qatiran min damihi wa ghufira lahu min dunubihi wa dunuba iyalihi. Siapa orang yang melaksanakan kurban tapi awali qatratin min damihi, dengan pertama netesnya darah hewan kurban ketika dipotong. Awal tetesan darah hewan kurban ketika dipotong,
mufirolahu dunubahu, itu menghapuskan dosanya orang yang kurban. Amin. Amin. Wa dunuba iyalihi, dan menghapuskan, mengampuni dosa-dosa iyal. Apa tuh iyal? Keluarga. Maka ketika seorang bapak, seorang kepala rumah tangga melaksanakan kurban, Allah itu awal dalam netes ke muka bumi dari hewan kurban, mengampuni dosanya dan mengampuni dosa keluarganya. Amin ya Allah. Mengampuni dosa orang itu, dan wa dunuba iyalihi, dan dosa keluarganya. Maka di sini ada makna ketika Rasulullah mengatakan saya kurban untuk saya dan keluarga saya. Artinya kalau keluarganya, kepala rumah tangganya kurban, anak istrinya dapat kebaikannya. Tetap muatan secara hukum, kambing tetap muatannya satu. Ya, cuman ada doa kalau kurban semoga kebaikannya ini aku dan keluarga. Tetap kambing muatannya satu dan sapi muatannya 7, gitu ya. Memang ada doa seperti itu. Jadi kebaikan kita, kebaikan orang tua, dapat anaknya kebaikannya dan keluarganya. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak Bapak mah suka keluar dulu pikirannya. Sebab kita mengajinya kayak ngaji mikirin bawang, tomat, cabai. Disampaikan sekarang, nyampe rumah udah lupa lagi. Coba tarbiyah tanggal berapa? Apa? 9. Kurban? 10. Udah bisa jawab, pulang semua. Ya, kita tutup dengan salawat insyaallah. Salawat insyaallah ya, supaya suaranya dan menghilangkan ngantuk. Salawat insyaallah satu kali saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyraf, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qarabatana wa qaribatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. 3 kali kurang kompak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyraf, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qarabatana wa qaribatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyraf, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qarabatana wa qaribatina min yawmina hadha ila
nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti ke sana, insya Allah. Kemudian Ketua Mushola Rahmatullah Pak Sukarti, Pojokan, RT 9 RW 2 ada situ. Ini ada dulu Ketua ada Mushola Darussalam Ustaz Terades Haji Muhammad Haifullah. Ini ada di tengah di samping Roa Koyo ini. Pucuk tangan Ustaz, dia tahu semuanya. Nah, itu. Mushola Darussalam RT 7 RW 7. Mushola Alifas tadi udah ngomong ini, Pak Amrizal RW 5 ya, dan yang lainnya ada perwakilan Masjid Mushola seluruh masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu.